Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1011. Di suite di lantai paling atas Royal Hotel. Tangan kanan Zheng Qingquan membelai tubuh Lei Xiaomi dengan sembarangan. Hati Lei Xiaomi dipenuhi keputusasaan, dan matanya berkaca-kaca. Baru saja, Zheng Qingquan berjanji akan memberinya 300.000. Dan dia menerima semuanya dengan putus asa. Wow, ayo mainkan sesuatu yang menarik. Tepat ketika Zheng Qingquan menyentuh area terlarang Lei Xiaomi, dia tiba-tiba menahannya. Dia berdiri dan berjalan ke lemari sambil tersenyum, dan mengeluarkan beberapa mainan dari lemari. Ada kalung anjing, ekor rubah, lilin, dan cambuk. Kegemaran fisik yang paling primitif tidak lagi dapat memuaskannya. Apa yang bisa membuatnya bergairah sekarang adalah menjinakkan seorang wanita sepenuhnya. Segera setelah itu, pemandangan yang sangat tidak sedap dipandang muncul di ruangan itu. Dengan karaktermu, sepertinya kamu tidak boleh berdiam diri dan menonton. Tersembunyi di lorong diagonal di seberang suite, Satyansia bertanya pada Chen Feng dengan mata melankolis. Crazy Chen mengenakan masker kulit manusia dan mengubah penampilannya. Dia mengangkat sudut mulutnya dengan ringan dan bertanya sambil tersenyum, "Di matamu, aku sepertinya orang yang baik." "Bukan begitu." Satyansia bertanya balik, dan kemudian berkata, "Dari pengamatanku, meskipun kamu tegas dalam membunuh, tapi aku bisa melakukan yang terbaik untuk mengubah beberapa penderitaan di dunia." Pencariannya adalah untuk mengetahui apakah seseorang melakukan sesuatu berdasarkan naluri atau benar-benar dipengaruhi oleh emosi. Ini sangat penting baginya. Jika simpati terhadap yang lemah adalah naluri Chen Feng tidak akan pernah berdiam diri. "Apakah kamu tidak cukup baik untuk mempelajariku? Kamu jauh dari itu." Melihat waktunya hampir habis, Chen Feng berjalan menuju kamar tempat Zheng Qingquan berada. Satyansia terkejut sesaat, lalu menunjukkan senyuman licik dan mengikuti. Keahlian Chen Feng sungguh luar biasa. Dengan sangat mudah, dia membuka kamar Zheng Qingquan. Dia dan Satyansia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan napas dan langkah kaki mereka. Ketika dia diam-diam datang ke pintu kamar dan melihat, Satyansia terkejut. "Awalnya saya mengira akan melihat Zheng Qingquan bertingkah seperti binatang. Namun saat ini di dalam kamar, Lei Xiaomi terlihat menggunakan ikat pinggang untuk mencekik leher Zheng Qingquan." Wajah Zheng Qingquan memerah dan dia hampir mati. Dan Lei Xiaomi juga kehilangan tampilan polos aslinya. Matanya tajam dan penuh dengan niat membunuh. Baru pada saat inilah Satyansia memahami bahwa Chen Feng telah lama melihat bahwa Lei Xiaomi bukanlah seorang mahasiswi biasa, melainkan seorang pembunuh yang menyamar. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan apa yang menimpa Lei Xiaomi. Tiba-tiba ia merasa kecewa karena tertipu sepenuhnya dengan penampilan Lei Xiaomi. Dalam perbandingan ini, dia jauh lebih rendah dari Chen Feng. Pada saat ini, Lei Xiaomi tiba-tiba melepaskan Zheng Qingquan dan mengeluarkan pil langsung dari celana dalamnya. Zheng Qingquan, yang hampir sekarat, mengambilnya. Setelah menelan obatnya, Zheng Qingquan menggelengkan kepalanya dan kehilangan napas. Setelah melakukan semua ini, Lei Xiaomi menyekat cupang di wajahnya. Matanya menjadi dingin, dan dia meninggalkan ruangan dengan senyum licik. Chen Feng dan Satyansia bersembunyi tanpa diketahui oleh Lei Xiaomi. Setelah Lei Xiaomi pergi sepenuhnya, mereka berdua masuk ke kamar tidur. Chen Feng memandang Zheng Qingquan yang tak bernyawa dan tidak bisa menahan tawa, mati saja dengan tenang. Betapa tidak nyamannya setengah mati seperti ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat Zheng Qingquan dan berjalan ke jendela. Dengan satu pukulan, jendelanya terbuka. Segera, dia menjatuhkan Zheng Qingquan. "Aku akan memberimu misi. Setelah wanita itu meninggalkan hotel, singkirkan dia." Chen Feng sangat dingin, dan memberi misi pada Satyansia. Satyansia menunduk dan melihat Zheng Qingquan sudah terbaring di genangan darah, dia sudah mati. Dan dia akhirnya memiliki pemahaman baru tentang Chen Feng. Hari ini adalah hari terakhir Luo Hao dan Zheng Shaoyan menderita racun dingin selama 7 hari. Pada hari ini, terjadi kasus besar yang mengejutkan seluruh Yanjing. Zheng Qingquan, anggota generasi ketiga dari keluarga Zheng, terjatuh dari sebuah suite di lantai atas Hotel Dorset dan meninggal secara tragis. Seluruh keluarga Zheng berduka dan membangun aula berkabung berwarna putih. Zheng Rong, yang paling mencintai Zheng Qingquan, dan ayah Zheng Qingquan, Zheng Chuanhe, sangat sedih hingga mereka tidak bisa menahan diri.
Zheng Rong bahkan bersumpah di depan banyak tamu yang datang untuk berduka, dengan bantuan keluarga Zheng, si pembunuh harus membayar dengan darah. Seluruh Yanjing sepertinya telah berubah warna sepenuhnya karena kemarahan Zheng Rong. Namun di sisi lain, Luo Yao diam-diam membawa putranya Luo Hao ke rumah Pangeran Jin. Jin Yu mengundang Luo Yao ke halaman, Chen Feng dan Jiu Qiansui juga ada di sana, menggoda seekor burung dengan santai. Chen gila, aku telah mengambil risiko besar untuk membunuh Zheng Qingquan. Hari ini adalah hari terakhir dari racun dingin 7 hari. Tolong selamatkan anakku secepatnya. Luo Yao benar-benar cemas dan hanya memikirkan putranya. Dapat bertahan hidup. Anda tahu, Zheng Qingquan bukanlah Zheng Shaoyan. Itu adalah eksistensi yang sama pentingnya dengan Zheng Nuting di generasi ketiga. Dia juga cucu kesayangan Zheng Rong. Zheng Qingquan sudah meninggal, dan sekarang keluarga Zheng hampir gila. Risiko yang kami ambil kali ini terlalu besar. Chen Feng tampak bosan, tetapi berkata, "Oke, Luo Yao, berhentilah berpura-pura. Kamu tidak menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan, jadi aku tidak bisa menyembuhkan racun Luo Hao. Zheng Qingquan sudah mati. Ah, kami telah memenuhi keinginan kamu." Wajah Luo Yao sedikit berubah dan dia berkata dengan nada mengancam, "Chen Feng, setidaknya kamu harus menepati janjimu." Kelinci menggigit ketika mereka sedang cemas. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Apakah ada masalah jika aku menindas kamu? Chen Feng tiba-tiba meraung, sepenuhnya menutupi suara Luo Yao. Matanya tajam dan dingin, dan dia mendengus dingin, "Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sama sekali tidak membunuh Zheng Qingquan. Pembunuh wanita yang kamu kirim baru saja membuat Zheng Qingquan pingsan. Aku melempar Zheng Qingquan pada akhirnya. Orang yang jatuh hingga mati bukanlah tindakan pembunuh wanita sama sekali. Jadi, kamu tidak memenuhi perjanjian sama sekali, jadi mengapa aku harus mengobati racun Luo Hao? Aku ingin bermain trik dengan dia, tapi aku jauh dari itu." Ekspresi Luo Yao berubah drastis, lalu dia berkata, "Apakah kamu membunuh Zheng Qingquan?" Dia merasa aneh mengapa Lei Xiaomi tidak kembali untuk menghidupkannya kembali. Terlebih lagi, dia tidak membiarkan Lei Xiaomi benar-benar membunuh Zheng Qingquan. Mengapa Zheng Qingquan mati? Rupanya, itu semua salah Chen Feng. Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, "Ya, saya melihat pembunuh wanita Anda membuat Zheng Qingquan pingsan, memberinya pil dan pergi. Dan setelah saya periksa, saya menemukan bahwa Zheng Qingquan dia tidak mati sama sekali, jadi saya mengambil tindakan sendiri dan melemparkan Zheng Qingquan ke bawah. Saya membunuh Zheng Qingquan, tapi katakan padaku, mengapa saya harus mengobati racun Luo Hao?" Melihat Lei Xiaomi memberikan obat kepada Zheng Qingquan, dia mengerti. Luo Yao ingin memainkan tipuan berpura-pura mati, menipu dia untuk menyembuhkan racun dan kemudian membangkitkan Zheng Qingquan, yang berpura-pura mati. Konon ada obat yang bisa membuat orang kehilangan tanda-tanda vitalnya untuk sementara. Mungkin obat inilah yang diberikan Lei Xiaomi kepada Zheng Qingquan. Mainkan trik di depannya dan buat Luo Yao menangis. Bab 1012. Chen Feng, kamu. Dada Luo Yao terasa sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas. "Ayah." Luo Hao buru-buru mendukung Luo Yao, dan kemudian menatap Chen Feng dengan sepasang mata marah. "Apa yang kamu lihat?" Chen Feng menyipitkan matanya dan tampak tidak peduli, dan mencibir, "Kamu sangat pintar, siapa yang bisa menyalahkanmu? Aku selalu menepati janjiku, tetapi kamu gagal membunuh Zheng Qingquan, jadi aku akan melakukannya. Saya bisa tidak membantumu melakukan detoksifikasi." Kali ini, Luo Yao bersikeras kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. "Chen Feng, tolong, selamatkan anakku Luo Hao, aku akan berlutut untukmu." Pada saat ini, Luo Yao tiba-tiba membuat pop dan berlutut di depan Chen Feng. Dia berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Saya hanyalah memiliki seorang anak laki-laki. Dia tidak bisa mati. Tolong beri dia jalan keluar. Bagaimanapun, dia juga keponakan saudara perempuanmu Chen Yang." Demi putranya, Luo Yao bisa dikatakan sudah menyerah semua angka. Karena di matanya, hal-hal seperti status tidak ada artinya dibandingkan nyawa putranya. Selama Chen Feng bisa menyelamatkan Luo Hao, tidak ada hal lain yang penting. Selain itu, di masa depan, saya perlahan bisa mendapatkan kembali martabat dan bentuk tubuh saya. Misalnya, Chen Feng disuruh berlutut dan memohon padanya dalam situasi hidup atau mati. Melihat ayahku sudah tua, dia tetap berlutut. Luo Hao merasa sangat bersalah, dan kebenciannya terhadap Chen Feng semakin dalam.
Melihat pemandangan menyentuh di depannya, Chen Feng tampak sangat tenang, matanya tak tergoyahkan. Dia berkata dengan dingin, kamu bukan Yan Song, dan aku bukan Xiayan. Adegan menangis ini tidak ada gunanya bagiku. Sejujurnya, kita tidak tahu siapa itu siapa. Terlepas dari apakah aku berhati lembut atau tidak, kamu akan menemukan peluang di masa depan untuk membunuh aku. Jadi, singkirkan drama konyolmu, aku bukan anak berusia 3 tahun. Pulanglah dan bersiaplah untuk mengadakan pemakaman putramu, dan bersiaplah untuk menghadapi kemarahan keluarga Zheng, karena kamu membunuh Zheng Qingquan. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun terhadap apa yang disebut 3 keluarga besar. 3 tahun lalu, 3 keluarga besar inilah yang memenjarakannya. Dan secara tidak langsung membunuh Tuan Yan. Semua ini memang pantas didapatkan. 3 keluarga besar bodoh ini masih mengadakan pertunjukan setelah dia datang ke Yanjing. Tahukah kamu kalau dia sudah memperlihatkan taringnya dan siap memakan daging dan darah lawannya kapan saja? Kelalaian mereka tentu akan menimbulkan akibat yang sangat besar. Chen Feng, apakah kamu benar-benar akan mendorong kami ke jalan buntu? Luo Yao berdiri dan meraung dengan tegas. Dia cerdik sepanjang hidupnya, tetapi benar-benar dibodohi oleh Chen Feng. Dipaksa menemui jalan buntu. Chen Feng mengangkat kakinya dan menendang Luo Yao langsung ke tanah. Dia mengumpat dengan marah, dasar jalang, aku baru saja memaksamu ke jalan buntu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku berdiri di sini, kamu bisa menemukan pembunuh sebanyak yang kamu mau, bahkan jika kamu memindahkan seluruh warga Hongmen, apa yang bisa yang kamu lakukan padaku? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? 3 tahun lalu, ketika keluarga Luomu mengandalkan keluarga Zheng untuk menghukumku, nasibmu saat ini sudah hancur. Kamu masih ingin mengancamku di sini, keluarlah dari sini. Luo Yao ini pantas dimarahi. Sampai sekarang, saya masih belum bisa memahami situasinya. Perjuangan hidup dan mati, namun tetap mengharapkan ampun dari musuh. Itu hanya asa otak. Chen Feng, aku pasti akan membuatmu menyesal, pasti. Luo Yao, yang didukung oleh Luo Hao dan memiliki mata yang tajam, meninggalkan halaman dengan amarah yang luar biasa. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan memotong Chen Feng menjadi beberapa bagian. Setelah Luo Yao dan Luo Hao pergi, Chen Feng berkata kepada Jin Yu, Pangeran Jin, mari kita cari kesempatan hari ini untuk melepaskan Kaisar Tang. Hari-hari ini lebih kritis, jadi tolong beritahu Yin Yue untuk tidak meninggalkan rumah Pangeran Jin, cobalah untuk biarkan kakak tertua selalu melindungi Yin Yu. Baru kemarin, dia meminta Ning Xue pergi ke Qinxi dalam perjalanan bisnis. Pertandingan ini adalah pertandingan besar. Hampir semua kemarahan keluarga Zheng dan keluarga Luo terungkap. Menghadapi kemarahan kedua keluarga ini, dia tetap harus sangat berhati-hati. Paling tidak, Anda tidak bisa meninggalkan petunjuk apapun kepada pihak lain. Jangan khawatir tentang Yin Yue. Bukan hanya Jiu Qiansui yang ada di sini, tapi juga elit 8 panji dari seluruh negeri telah direkrut olehku. Keluarga Zheng-nya tidak boleh sombong. Aku belum menemukan mereka tentang masalah keracunan Yin Yue terakhir kali. Jin Yu mendengus dingin. Kekuatan rumah Pangeran Jin tidak lebih buruk dari keluarga Zheng. Sebagai perbandingan sebenarnya, keluarga Zheng bukanlah tandingan istana Pangeran Jin. Baik dari segi kekuatan maupun kecakapan tempur. Namun, Chen Feng masih sedikit khawatir dan mengingatkan, Yang Mulia, jangan lupa bahwa ada Nanshan yang tersembunyi di rumah Pangeran Jin. Statusnya tidak rendah, jadi Anda tidak boleh menganggap entengnya. Sejujurnya, saya belum tahu tentang Nanshan ini, siapa yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku tahu. Jin Yu mengangguk. Memang benar, jika pengkhianat ini tidak ketahuan, dia akan selalu menjadi momok bagi istana Pangeran Jin. Jiu Qiansui juga berkata, Chen Feng, jangan khawatir. Aku akan melindungi Yin Yue dengan hati-hati akhir-akhir ini. Tapi setelah mengatakan itu, sepertinya kamu tidak lagi tinggal di rumah Pangeran Jin. Bukankah lebih aman bagimu untuk tinggal di rumah Pangeran Jin? Chen Feng berkata, selanjutnya, akan ada 3 pukulan di bawah kemarahan keluarga Zheng dan keluarga Luo. Sejujurnya, saya juga ingin menghindari ujung tajam untuk saat ini tapi, aku tidak ingin api perang dibawa ke istana Pangeran Jin begitu cepat, tapi aku punya tempat yang lebih baik untuk dikunjungi. Pada titik ini, dia menunjukkan senyum percaya diri. Saya sudah memikirkan tentang shelter sebelumnya, dan shelter ini sangat aman. Ketika 3 sumbu antara keluarga Zheng dan keluarga Luo selesai, inilah saatnya dia melangkah maju dan memberikan pukulan kedua kepada para bajingan ini.
Tentu saja situasi saat ini masih sangat berbahaya. Meskipun tampaknya semua celah telah diperbaiki, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga di suatu tempat. Jika itu masalahnya, maka kita dapat yakin, kata Jin Yu. Sejujurnya, dia semakin mengagumi Chen Feng. Hanya beberapa hari setelah tiba di Yanjing, seluruh langit di Yanjing berubah warna. Dan begitu dia mengambil tindakan, membunuh orang adalah tindakan yang kejam. Tuan muda dari keluarga Luo dan keluarga Zheng semuanya berkuasa di Yanjing. Tapi di depan Chen Feng, dia hanyalah sampah yang dicekik sesuka hati. Jiu Qiansui berkata dengan sedikit cemas, Chen Feng, menurutku tindakanmu agak terlalu kasar dan kuat. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya sedikit khawatir. Dia juga merasakan rangkaian tindakan Chen Feng. Terutama pembunuhan Zheng Qingquan yang terlalu berlebihan. Saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Chen Feng, bagaimanapun, tidak setuju dengan pernyataan Jiu Qiansui dan berargumen, dengan kekuatanku, sebenarnya sangat sulit untuk menyerang 3 keluarga besar di Yanjing. Tapi, ketika saya pertama kali datang ke Yanjing, saya menemukan bahwa sikap 3 keluarga besar terhadap saya sangat biasa-biasa saja. Orang yang menganggap diri benar seperti itu, selalu berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya dengan santai. Jadi tidak perlu terburu-buru, dan tidak ada siapapun. Sejak awal, saya akan menunjukkan kartu truf dan jurus mematikan saya. Dan saya hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan Blitzkrieg untuk membuat mereka lengah dan membuka jalan bagi langkah saya selanjutnya. Setelah itu, tidak akan ada kesempatan yang luar biasa. Setelah mendengar penjelasan Chen Feng, Jiu Qiansui terdiam. Sepertinya perkataan Chen Feng masuk akal. Bab 1013. Seluruh Yanjing telah benar-benar berubah. Kemarahan keluarga Zheng bahkan membuat Yanjing menekannya. Aula berkabung Zheng Qingquan belum disingkirkan, dan Zheng Shaoyan juga telah meninggal. Tapi Zheng Shaoyan jauh lebih menyedihkan, dia adalah eksistensi yang sangat terpinggirkan di keluarga Zheng, dan dia tidak akan dianggap serius bahkan jika dia meninggal. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendirikan ruang berkabung di keluarga Zheng. Sebaliknya, Luo Hao, yang juga meninggal karena racun dingin selama 7 hari, membuat seluruh keluarga Luo sangat sedih. Luo Yao, khususnya, pingsan karena kesedihan saat putranya meninggal. Butuh waktu lama untuk menyelamatkan nyawa lama di ruang gawat darurat rumah sakit ini. Keluarga Zheng dan keluarga Luo mendirikan ruang berkabung pada saat yang sama, yang membuat semua orang penting di Yanjing diam-diam mengagumi Chen Feng. Menurut semua orang, ini semua dilakukan oleh Chen Feng. Dan Chen Feng, yang ditinggalkan oleh keluarga Chen dan kehilangan kekuasaannya, sebenarnya bisa melakukan ini. Agak sulit dipercaya. Kota sedang dilanda badai di luar, tetapi Chen Feng, orang yang terlibat, tampaknya baik-baik saja saat ini, duduk di kantor yang sangat luas bersama seorang lelaki tua dan seorang prajurit wanita yang heroik. Tuan Su, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari 3 tahun. Bagaimana kabarmu? Melihat Su Liguo yang berambut abu-abu, Chen Feng tidak bisa menahan nafas. Saya ingat 3 tahun lalu, Su Liguo adalah wakil Tuan Yan dan dia sangat energik. Sekarang, meskipun Su Liguo duduk di puncak departemen perang, dia jauh lebih tua. Nak, jangan ucapkan kata-kata sopan seperti itu kepadaku. Su Liguo melambaikan tangannya dan tidak bisa menahan tawa, kamu menjungkirbalikkan seluruh Yanjing dan datang kepadaku untuk berlindung. Kamu benar-benar tahu cara menemukan tempat. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan Chen Feng. Kini keluarga Zheng dan keluarga Luo penuh amarah dan ingin melampiaskan amarahnya pada Chen Feng. Bersembunyi di departemen perang, tidak peduli apa yang dilakukan kedua keluarga, mereka tidak akan berani datang ke sini untuk bertindak sembarangan. Sejujurnya, tempat ini sangat bagus. Namun, hal itu juga memberinya masalah yang tidak perlu. Melihat melalui pikirannya, Chen Feng menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, Tuan Su, lihat apa yang Anda katakan, bagaimana saya bisa menjadi orang yang tidak tahu malu. Saya benar-benar ingin datang kepada Anda untuk sesuatu. Tidak peduli apa yang terjadi ini waktu, saya harus tinggal di sini dan tidak pergi. Siapa yang menjadikan tempat ini paling aman saat ini? Su Jing duduk di sana, memutar matanya dan berkata, kamu berkulit sangat tebal. Ah, bukankah ini teman sekelas Su Jing? Maaf, aku tidak melihatmu sekarang. Kata Chen Feng sambil tersenyum, terakhir kali, kami bekerja sama untuk mendapatkan kembali data penting USB drive dari luar negeri. Ngomong-ngomong, saya juga membantu Anda mengobati bisa ular, jadi saya bisa dianggap sebagai setengah penyelamat Anda.
Saya berani bilang dia berkulit tebal, dan dia harus membiarkan gadis ini mengingatnya dengan baik. Cobalah dia. Masalah penyitaan USB flash drive bukanlah apa-apa, tetapi ketika Chen Feng berkata tentang bisa ular, ekspresi Su Jing tiba-tiba berubah. Dia berdiri, menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata dengan marah, "Kamu gangster pengecut, berdiri dan pergi ke arena. Aku akan mematahkan kakimu." Tempat di mana ular itu menggigitnya kebetulan berada di dadanya. Adapun Chen Feng, dia benar-benar menggunakan mulutnya untuk menghisapnya untuk menyembuhkan racunnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia merasa malu. Chen Feng duduk di sana tanpa niat untuk bangun, tetapi berkata sambil tersenyum, "Jangan pergi, kamu tidak bisa mengalahkanku." Selain itu, mematahkan kaki penyelamat berarti membalas budi dengan dendam, jadi lupakan saja itu. "Tidak, aku harus melakukannya hari ini." Su Jing masih bertahan, tetapi disela oleh Su Liguo. "Oke, berhentilah berdebat, nak, kapan kamu akan menjadi lebih dewasa?" Su Jing ditegur dengan keras oleh Su Liguo. Dia duduk dengan tidak yakin. Su Liguo menghela nafas diam-diam, gadis ini jelas jatuh cinta pada Chen Feng, tapi dia masih begitu kuat dan tidak ingin kehilangan muka. Nanti dia akan sakit kepala. Su Liguo berkata kepada Chen Feng, "Chen Feng, karena kamu bilang kamu datang kepadaku jika ada yang harus kamu lakukan, maka beritahu aku. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mengusirmu. Jika kamu keluar, itu akan terjadi, jadilah lebih hidup di luar." Jelas sekali bahwa Chen Feng memang dalam masalah. Namun kini dia belum bisa menebak tujuan sebenarnya dari si kecil nakal ini. Pada titik ini, Chen Feng mengeluarkan dua tas kulit kuning dari belakang dan meletakkannya di atas meja. Dia menjelaskan, "Tuan Su, kedua tas ini masing-masing berisi beberapa informasi tentang Wu Xi dan Ling Shengli. Adapun Wu Xi, dia membeli properti untuk keluarganya di luar negeri dan melakukan penyetoran ilegal. Jumlahnya sangat besar, dan buktinya di atas sudah cukup. Adapun Ling Shengli, bukti bahwa dia menggunakan cara untuk menutupi kasus pemerkosaan dan pembunuhan putranya, membingungkan benar dan salah, juga sangat cukup. Kedua jenderal Anda telah melakukan masalah yang begitu serius, bukan?" Dengan dua hal ini, tidak peduli apa yang dilakukan Su Liguo, dia tidak dapat menyingkirkannya untuk saat ini. Su Liguo sedikit terkejut, dia benar-benar tidak menyangka Chen Feng akan memiliki dua benda seperti itu di tangannya. Bahkan Su Jing menjulurkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan menatap tas informasi. Su Liguo membuka tas informasi dan memakai kacamata bacanya. "Setelah sekitar 10 menit, saya selesai membaca informasinya. Saya melihatnya membanting informasi di tangannya ke atas meja dengan ekspresi marah di wajahnya. Ini benar-benar melanggar hukum." Su Liguo membuang kacamata bacanya dan tersentak. Sejujurnya, apa yang dilakukan kedua orang ini sungguh mengecewakannya. Su Jing di samping juga terkejut dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyadari bahwa kedua orang ini benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Wu Xi dan Ling Shengli telah sering berhubungan dengannya, tetapi kenyataannya, dia tidak punya banyak perasaan buruk terhadap mereka." Namun setelah membaca dua informasi ini, hal itu benar-benar mengubah pandangannya. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Su Liguo dengan penasaran bertanya kepada Chen Feng, "Bagaimana kamu mendapatkan informasi rahasia seperti itu?" "Bagian Wu Xi disediakan oleh Ling Shengli." Chen Feng menyipitkan matanya. Dia berkata dengan sangat santai, "Wu Xi menyediakan bagian Ling Shengli. Kamu benar-benar gila, Chen Feng, aku harus mengagumimu." Su Liguo bahkan lebih terkejut lagi. Tampaknya Chen Feng telah menipu kedua jenderalnya untuk berputar-putar. Setelah memikirkannya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Katakan padaku, apa rencanamu memberikan dua informasi ini kepadaku?" Hingga saat ini, dia sebenarnya belum memahami tujuan Chen Feng. Chen Feng kemudian berkata, "Sederhana sekali, biarkan Anda bertindak sesuai dengan hukum." "Menurut hukum?" Su Liguo berkata dengan bingung, "Dengan cara ini, masa depan kedua orang ini akan hancur, tujuanmu melakukan ini." Kedua orang ini adalah orang kepercayaan Tuan Yan saat itu. Chen Feng ingin menghancurkan orang kepercayaan Tuan Yan, yang membuatnya sedikit bingung. Kepercayaan. Chen Feng mencibir, "Sejujurnya, kedua orang ini mengkhianati Tuan Yan saat itu dan berlindung di keluarga Zheng, jadi saya ingin mereka dihancurkan sepenuhnya." Bab 1014. Wajah Su Liguo yang penuh lekukan menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Matanya yang dalam berkilat, dan dia berkata dengan penuh arti, "Apakah Anda benar-benar yakin? Anda tahu, kedua orang ini adalah tangan kanan Tuan Yan saat itu,
dan mereka dipromosikan oleh Tuan Yan. Anda bilang mereka mengkhianati Tuan Yan, tapi maksudmu Tuan Yan telah salah menilai orangnya. Kata pengkhianatan memiliki arti yang luar biasa dan sangat berat. Menurutnya, hal itu harus dipastikan dengan pasti. Kalau tidak, kita tidak bisa dengan mudah memberi label seperti itu pada seseorang. Tapi Chen Feng memiliki tatapan tegas di matanya dan berkata dengan pasti, saya pada dasarnya yakin akan hal ini sekarang. Tuan Yan secara alami tidak akan salah menilai orang, tetapi Anda juga tahu bahwa orang akan berubah. Keinginan untuk berkuasa, bisa juga melahap hati sejati seseorang. Mungkin, ketika Tuan Yan mempromosikan kedua orang ini, mereka juga adalah orang-orang yang bersemangat dan bercita-cita untuk mengabdi pada negara. Namun waktu berlalu, dan orang-orang berubah. Kecantikan, uang, status, kekuasaan, hal-hal penuh warna ini pada akhirnya akan membingungkan mata sebagian orang. Sejujurnya, kebanyakan orang tidak bisa menahan godaan seperti itu. Kecantikan muda berkulit putih selalu bisa membuat pria lebih diinginkan daripada istri busuk di rumah. Menghabiskan uang dengan cara yang modis selalu lebih praktis dibandingkan kekurangan uang. Dipuji ribuan orang lebih nyaman daripada menjilat pantat orang lain. Dan kekuasaan adalah jaminan segalanya. Seringkali, ini tidak berarti Anda melakukan atau tidak melakukan banyak hal. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Lebih realistisnya, hal ini bergantung pada apakah Anda tetap berpegang pada laba, atau apakah Anda mempunyai laba. Setelah hening lama, Su Liguo akhirnya berkata, serahkan dua informasi ini kepada saya untuk saat ini. Mengenai bagaimana melakukannya, saya akan memberi Anda waktu beberapa hari untuk memikirkannya lagi, dan memberi saya waktu beberapa hari untuk pikirkanlah. Beberapa hal, mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Jangan terlalu merasa benar sendiri, dan benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan segalanya. Kamu dikelilingi dari semua sisi sekarang. Jangan berpikir bahwa tiga keluarga besar sangat rentan. Mereka dapat mengalahkan Tuan Yan. Pasti ada alasan mendasar untuk berdiri selama bertahun-tahun tanpa jatuh. Dan saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian sekarang, Anda punya banyak kekhawatiran. Dengan karaktermu, kekhawatiran ini, itu semua akan menjadi kelemahanmu. Bahkan jika kamu adalah dewa berkepala 3 dan berlengan 6, kamu tidak dapat melindungi semua orang. Karaktermu adalah menjadi kuat dan kejam, tetapi segalanya seringkali berjalan seiring. Mungkin karena kamu seperti ini. Karakter akan menyebabkan musuh membalas dendam lebih histeris. Chen Fang bertindak terlalu galak. Begitu mereka tiba, mereka membunuh generasi ketiga dari keluarga Zheng dan keluarga Luo. Hal ini mau tidak mau akan menimbulkan balas dendam gila-gilaan dari kedua keluarga ini. Bagi Chen Feng, mungkin dia sebenarnya tidak takut. Namun ada terlalu banyak kekhawatiran di sekelilingnya, dan masing-masing kekhawatiran tersebut merupakan kelemahan fatalnya. Banyak sekali kelemahannya, dan dengan kekuatan kedua perusahaan ini pasti bisa mengejar satu atau dua. Saat itu, akan berbahaya bagi Chen Feng. Chen Feng sebenarnya cukup tersentuh dengan pengingat Su Liguo. Karena setiap kata yang diucapkannya masuk akal dan demi kebaikannya sendiri. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan sangat rendah hati, terima kasih, Tuan Su, atas nasihatnya. Saya akan mengingatnya, tetapi perjuangannya seperti ini. Jika Anda membunuh orang lain untuk sementara, tidak mungkin orang lain tidak melawan. Tapi tidak peduli apa, aku percaya pada akhirnya. Akulah yang harus menang. Melihat ekspresi percaya diri Chen Feng, Su Liguo merasa bahwa dia curang. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit tidak sabar, oke, saya sudah mengumpulkan barang-barangnya, dan inilah saatnya Anda pergi. Dalam hal ini, Chen Feng tidak ingin tempat berlindungnya di sini lagi. Lihatlah Chen Feng dan bagaimana bisa kedua keluarga ini bertengkar. Melihat Su Liguo mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, Chen Feng tidak bisa menahan senyum tanpa malu, Tuan Su, mengapa Anda mengusir orang? Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Demi Tuan Yan, kamu diperbolehkan menahanku di sini selama beberapa hari untuk minum bersamamu. Minum atau semacamnya. Jika Su Liguo mengusirnya, maka perjalanan ini akan sia-sia. Su Jing di samping segera memutar matanya dan mendengus dengan nada menghina, kamu berkulit sangat tebal. Pada saat ini, Chen Feng tidak repot-repot berdebat dengan Su Jing. Dia terus tersenyum dan menatap Su Liguo dengan tatapan kosong. Mengapa kamu menjadi raja kera dan bertingkah seperti bajingan? Su Liguo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, tidak apa-apa, aku akan menahanmu selama beberapa hari, tetapi kamu harus menyetujui suatu syarat.
Kondisi apa? Tanya Chen Feng. Su Liguo tersenyum dalam, dan kemudian berkata, tim komando Senyan saat ini tidak memiliki kapten selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka adalah raja prajurit yang dipilih oleh masing-masing departemen perang. Karena dia adalah raja prajurit, dia pasti sedikit bangga. Saya harap Anda pergi membimbing mereka selama beberapa hari dan meredam semangat mereka. Mendengar ini, Chen Feng tampak tak berdaya. Dia berkata dengan sangat enggan, saya di sini hanya untuk bersembunyi selama beberapa hari, mengapa Anda masih menyeret saya ke tempat kerja? Saya tidur sampai saya bangun secara alami setiap hari, bukankah baunya enak? Jika Anda menjadi guru sementara, hidup Anda tidak akan nyaman. Jika Anda tidak setuju, itu sangat sederhana. Kembalilah ke tempat asal Anda. Su Liguo berkata dengan tegas. Setelah akhirnya menangkap Chen Feng, dia tidak akan membiarkan orang ini pergi begitu saja. Selain itu, komando Senyan yang baru terlalu terburu nafsu, dan masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang terlalu tinggi. Diperlukan seseorang untuk menekan kesombongan kelompok raja prajurit ini. Chen Feng sama sekali tidak punya pilihan sekarang. Dia menghela nafas tak berdaya dan kemudian berkata dengan enggan, oke, paling lama 1 minggu. Oke. Su Liguo mengangguk, Su Jing juga anggota tim komando Senyan dan satu-satunya prajurit wanita, dan mulai sekarang, saya tidak bisa melihatmu setiap hari, jadi masa tinggalmu sepenuhnya ada di tangan Su Jing, terserah padamu. Mendengar permintaan ini, Chen Feng tiba-tiba menjadi cemas. Dia berdiri dan berkata tidak yakin, Tuan Su, jika Anda tidak melakukan ini, biarkan gadis ini membuat saya kewalahan dengan karakternya, saya tidak yakin. Semangat Su Jing terlalu tinggi. Jika dia memiliki kekuatan untuk menekan dia, jangan bertengkar dengannya setiap hari. Kalau dipikir-pikir, itu menjengkelkan sampai mati. Tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Su Liguo melambaikan tangannya, tampak sangat tegas. Melihat sikap tegas Su Liguo, Chen Feng terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Melihat ke belakang, wajah Su Jing yang agak bersudut tersenyum bangga. Ayo pergi ke arena pertarungan. Jika kalah, keluar. Jika tidak berkompetisi, keluar juga. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Jing buru-buru menantang Chen Feng. Saat ini, dia bekerja keras untuk melatih keterampilan bertarungnya. Kali ini, kita harus memberi warna pada Chen Feng. Oke, kalau begitu aku akan mematahkan tulangmu, hanya untuk membiarkanmu beristirahat sebentar dan menyelamatkanmu dari menggangguku akhir-akhir ini. Mata Chen Feng menjadi dingin dan dia menatap Su Liguo dengan niat buruk. Orang tua ini berani menipunya. Kemudian lihat lebih dekat untuk melihat siapa yang licik. Bab 1015. Setelah meninggalkan kantor Su Liguo, Su Jing membawa Chen Feng ke arena pertarungan kompetitif tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa prajurit yang masih berlatih langsung diusir oleh Jenderal Wang. Hanya tersisa 3 orang di seluruh tempat pelatihan. Jenderal Wang tidak punya pilihan untuk melakukan hal itu. Kepercayaan diri Su Jing terlalu kuat. Jika orang lain melihatnya kalah, seluruh departemen perang akan berada dalam kekacauan. Karena di matanya, Su Jing sama sekali tidak bisa mengalahkan Chen Feng. Jenderal Wang, tolong carikan saya beberapa pakaian dan panggil semua anggota komando Senyan lainnya ke sini. Mulai saat ini, saya akan menjadi instruktur sementara mereka. Tiba-tiba, temperamen Chen Feng berubah. Tidak ada lagi senyuman nakal, dan keseluruhan orang terlihat jauh lebih serius. Apalagi dia berdiri tegak, memancarkan penampilan heroik. Baginya, menjadi tentara adalah profesi yang sakral. Meski kini ia belum melanjutkan statusnya sebagai kombatan, namun ia hanyalah guru sementara yang diundang. Tapi dia juga harus menunjukkan rasa hormat terhadap tempat ini dan semua orang di sini. Pada saat itu, di mata Jenderal Wang, dia melihat prajurit Raja Chen Feng yang dikenalnya. Dia sangat bersemangat dan berkata dengan emosi, oke, saya akan segera pergi. Su Jing juga sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Feng menjadi serius, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Di matanya, tidak ada lagi bajingan Chen Feng. Berdiri di depannya adalah seorang prajurit yang berdiri kokoh dan tegak. Dia tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah berpura-pura serius, aku akan memberitahumu kekuatanku sebentar lagi. Chen Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memilih untuk tetap diam. Di departemen perang, dia tidak akan berdebat dengan seorang gadis. Setelah beberapa saat, Wang Jun meminta seseorang untuk membawakan seragam kamuflase untuk Chen Feng. Setelah mengenakan seragam kamuflase hijau militer,
seluruh sikap Chen Feng berubah drastis lagi. Dia tampak seperti raja tentara yang heroik. Aura kepahlawanan yang terpancar dari sekujur tubuhnya sungguh menawan. Bahkan Su Jing pun tercengang. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Jenderal Wang Jun masuk bersama 4 tentara. Keempat orang ini semuanya berseragam militer, dan masing-masing penuh semangat kepahlawanan. Tak hanya itu, rasa arogansi juga terpancar di wajah setiap orang. Dengarkan perintahnya, tim komando Shenyang berkumpul. Jenderal Wang tiba-tiba berdiri tegak dan mengeluarkan perintah militer dengan suara bernada tinggi. Keempat prajurit yang masih sedikit terpencar itu segera berkumpul di depan Jenderal Raja dan berdiri berjajar. Bahkan Su Jing melompat turun dari panggung pertarungan kompetitif dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Ini di Departemen Perang, dan perintah militer seperti gunung. Betapapun sombongnya Anda, apapun status Anda, saat Anda mendengar perintah atasan Anda hanya perlu melakukan satu hal, yaitu patuh. Wang Jun akan membuka dokumen di tangannya, yang ditandatangani oleh Su Liguo secara pribadi, menunjuk Chen Feng sebagai instruktur sementara tim komando Shenyang. Departemen Perang telah memutuskan untuk menunjuk Chen Feng sebagai instruktur sementara komando Shenyang. Dalam minggu depan, semua anggota komando Shenyang harus mematuhi perintah Chen Feng tanpa syarat. Setelah Jenderal Wang selesai membaca, dia langsung menutup dokumen. Keempat kombatan laki-laki semuanya tampak sangat terkejut. Saya sangat ragu dengan guru baru yang tiba-tiba ini. Bahkan ada sedikit rasa jijik. Karena di seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga, mereka adalah petarung terbaik. Hampir tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk memandu pelatihan mereka. Istirahatlah. Chen Feng mendekat dan berdiri mengangkang. Mendengar perintah tersebut, kelima anggota tim mengambil sedikit langkah ke depan dengan kaki kiri dan berdiri tegak. Karena mereka tahu bahwa orang ini adalah guru sementara mereka, Chen Feng. Suka atau tidak, Anda harus mematuhi perintah. Berdiri tegak. Chen Feng memandang dengan serius dan berteriak lagi. Setelah kelima orang itu berdiri dengan rapi, dia memerintahkan, hitung dari kiri ke kanan dan perkenalkan diri Anda. Saya tidak tertarik membaca informasi Anda. Gunakan mulut Anda untuk memberitahu saya siapa Anda. Ayo mulai. Dengarkan. Setelah menerima pesanan, prajurit berkulit gelap pertama dengan mata besar di sebelah kiri berteriak keras, 1. Nama saya Leng Feng, umur saya 26 tahun, nama Sandi Lone Wolf, juara pertama kompetisi pasukan khusus nasional ke-23, sekarang. Berhenti. Chen Feng mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak berhenti. Dia menatap Leng Feng dengan mata dingin dan berkata, setiap orang hanya perlu memberitahu saya nama, usia, dan nama kode mereka, dan di mana mereka berada dalam kompetisi omong kosong. Tak perlu dikatakan lagi, saya tidak tertarik. Mulai lagi. Asteris. Kata-kata Chen Feng membuat Leng Feng merasa tidak puas. Sambil menahan napas, dia berteriak tidak yakin, pertama, nama saya Leng Feng, umur saya 26 tahun, dan nama kode saya adalah Lone Wolf. Setelah melihat Leng Feng, Chen Feng berpikir dalam hati bahwa prajurit ini sangat sombong. Sepertinya inilah target penindasannya. Prajurit kedua yang sangat kekar berteriak dengan suara tenang, kedua, nama saya Li Yiniu, umur saya 25 tahun, dan nama kode saya adalah Serigala Gunung. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit. Hanya dari fisik Li Yiniu, itu bisa terlihat, kemampuan bertarung orang ini pasti luar biasa. Sedangkan pria ini, dia terlihat sederhana dan jujur, agak mirip Dayong. Segera setelah itu, petarung ketiga berteriak dengan suara tajam, 3. Nama saya Cheng Mufang, umur saya 25 tahun, dan nama sandi saya adalah San Ying. Chen Feng mengangguk, dan mata Cheng Mufang sangat cerah dan cerah. Dia harus menjadi seorang prajurit yang pandai menembak. 4. Nama saya Lin Haoran, tahun ini saya berusia 24 tahun, dan nama kode saya adalah Snow Eagle. Prajurit keempat, yang terlihat sangat tampan, berteriak keras. Chen Feng hanya merasa bahwa Lin Haoran sangat cerah dan memiliki sedikit rasa seperti anak laki-laki. Melihat seluruh departemen perang, dia seharusnya menjadi militer seperti dulu. Sekarang giliran Su Jing, tapi Su Jing memutar matanya. Meski enggan, dia tetap berkata, 5. Nama saya Su Jing, umur saya 23 tahun, dan nama kode saya Fei Hu. Dia sangat tidak senang saat melihat Chen Feng memamerkan gaya kepemimpinannya. Setelah semua orang selesai menghitung, Chen Feng mulai memberi ceramah. Jelas kalian semua menganggap kalian hebat. Sebagai instruktur sementara kalian,
kalian hanya akan melakukan satu hal hari ini, yaitu menantangku dengan proyek militer terbaik kalian. Sama seperti Su Jing, dia sudah menantangku dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, aku akan bertarung secara adil dengannya. Sekarang aku dapat berbicara dengan bebas, tanpa batasan, dan aku dapat berbicara tentang apapun. Alasan mengapa kelima anggota komando berbicara dengan bebas untuk membiarkan para prajurit yang bangga ini mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadapnya dan menantangnya. Dengan cara ini, kelima kombatan ini dapat digunakan untuk melakukan serangan balik, dan mencapai tujuan untuk melemahkan kepercayaan diri mereka. Ini adalah Su Liguo, dan dia diminta untuk meredam semangat kelima orang ini. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Orang pertama yang tidak yakin adalah Leng Feng. Dia dengan lantang berkata, melapor kepada guru, kami berlima adalah petarung terbaik yang dipilih oleh semua divisi perang di seluruh negeri. Kami tidak hanya memiliki literasi taktis yang komprehensif, tetapi masing-masing dari kami sangat baik dalam aspek tertentu. Itu dapat dikatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di negara ini. Saya pikir tantangan yang diprakarsai oleh kawan-kawan fakultas tidak ada artinya. Pernyataan ini sudah sangat jelas. Artinya, Chen Feng hanya meminta penghinaan dengan meminta mereka untuk menantang. Cheng Mufang, yang berada di samping, segera menggema, di Kerajaan Naga, jika saya mengatakan bahwa keahlian menembak saya adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Jika saya bersaing dengan guru dalam keahlian menembak, itu berarti intimidasi guru. Begitu kalimat ini keluar, semua orang tertawa. Hanya Chen Feng yang bersikap sangat acuh tak acuh. Li Yinyu yang jujur dan jujur juga berkata, saya tidak pernah kalah satu kali pun dalam kompetisi pertarungan Departemen Perang Nasional. Jika saya bertarung dengan guru, saya takut menyakiti guru. Tawa mulai lagi. Perkataan beberapa orang satu sama lain akan menunjukkan kepercayaan diri mereka secara maksimal. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit dan berpikir, seperti yang diharapkan, setiap orang perlu ditangani. Nampaknya rasa percaya diri kelima orang ini perlu diredam. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.